keridhaan Allah, dan juga dalam rangka untuk memasukkan nur kalamullah dan nur sabda Rasulullah SAW ke dalam diri kita, sebagai nutrisi kepada kita semua, bagaimana kita menghidupi dalam kehidupan kita ini 1 kali 24 jam dengan amal agama. Amin. Insya Allah. Sebenarnya sih saya mau konsen di fadilah sholat aja nih. Siap. Kayak enak juga saya. Nggak apa-apa. Masalahnya pada fadilah juga sini. Pada semuanya. Soalnya ya, kita masih dalam bab tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sahal bin Sa'ad Asy-Syaidi radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Hakim dalam kitab At-Targhib. Pada hari ini kita tidak mengetahui bagaimana pahala pergi ke masjid pada malam hari. Pada hari kiamat nanti, ketika manusia dalam kesulitan, kita baru akan mengetahui pahala tersebut, yaitu akan dianugerahkan kepadanya sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada sinar matahari. Disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat dia akan duduk di atas mimbar yang bercahaya tanpa suatu kesulitan sedikit pun. Padahal ketika itu manusia sedang berada dalam ketakutan. Hadis yang lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Di manakah tetangga-tetanggaku?" Malaikat bertanya, "Siapakah tetangga-tetanggamu ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetangga-tetanggaku ialah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid." Hadis lain meriwayatkan bahwa tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Hadis lain menyebutkan bahwa masjid ibarat taman-taman surga. Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seseorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah olehmu bahwa ia adalah seorang mukmin, dalam kitab Jami' Shahih. Lalu beliau membaca ayat Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran surat At-Taubah ayat 18. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa berwudu pada saat kesulitan lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan duduk setelah sholat menunggu sholat berikutnya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis lain menyebutkan, semakin jauh rumah seseorang dari masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya. Karena setiap langkahnya ke masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh sebab itu diriwayatkan bahwa jika para sahabat pergi ke masjid, mereka memperpendek langkah-langkah mereka. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkannya. Yang pertama yaitu adalah azan. Yang kedua, pergi ke masjid ketika matahari panas terik. Yang ketiga, sholat isya pertama. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat, ketika manusia dalam keadaan kacau dan cemas dan matahari sangat dekat dengan manusia, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di bawah arsy Allah. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu berpaut kepada masjid. Maksudnya, ketika dia memiliki keperluan sehingga dia keluar dari masjid, hatinya selalu ingin segera kembali ke masjid. Dan hadis yang lain menyebutkan bahwa barang siapa akrab dengan masjid, maka Allah akan akrab dengannya. Masya Allah. Bisa aja ya, Masya Allah. Alhamdulillah Bapak-Bapak, saudara-saudara lagi makan Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi diberitakan oleh Rasulullah SAW, mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW memberitahu, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Jadi ulama beritahu nih, kita berangkat ke masjid dalam keadaan gelap ini, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Masya Allah. Karena bahwasanya
mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, maka insya Allah ya, kita semua belajar bagaimana menekankan diri kita sendiri nih untuk bagaimana nggak ada cerita kita harus sholat di masjid, masya Allah, karena nggak ada riwayat Rasulullah SAW dalam kitab agak apapun Rasulullah sholat fardunya di rumah, nggak ada cerita Pak. Boleh Bapak tanya sama guru-guru di rumah, guru-guru dimanapun ya kan, menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW sholat fardunya itu di rumah, nggak ada. Ya kita belajar ya, kita di sini bukan artinya ya paling pinter lah, paling soleh lah, paling ilmunya paling tinggi, nggak ada ya kan. Kita sama-sama belajar memacu diri kita ini biar Allah Subhanahu Wa Taala ini memahamkan kita. Jadi maksud paham di sini ini bahwasanya Allah ini memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita sudah tahu, ya kan? Jadi paham mengerti beda. Kalau ngerti tahu bahwasanya sholat itu penting, sholat itu wajib. Tapi karena tidak Allah kasih paham, maka hanya sekedar tahu. Tapi kalau dikasih paham sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu dan dia amalkan. Masya Allah. Jadi kita berdoa. Jadi segala kekuatan kita beribadah ini semata-mata adalah kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kekuatan kita. Kita mah ya Allah banyak dosa, kita mah ya kan, banyak dosa kayak gitu, banyak ingkar, banyak nepatin janji, banyak kekurangan lah kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ini kasih solusi bagaimana kita ini mendapat keridhaan Allah ya. Kita belajar perbaiki kualitas ibadah kita. Insyaallah itu saja yang bisa disampaikan. Baik yang membacanya, baik yang mendengarkannya, yang lebih baik adalah yang mengamalkan dan menyampaikannya. So ya, moga-moga bermanfaat buat kita semua. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.